Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Sesuai dengan judul video ini, gue jujur aja nggak tahu ya kenapa gue bisa dapetin beberapa HP murah yang harganya miring banget, sampai-sampai banyak orang yang bilang channel ini tuh hoax ataupun clickbait. Nah, buat kalian yang nggak percaya, langsung aja bisa lihat screenshotan pembelian berikut ini. Dan HP ini gue dapetin dengan harga 1,3 juta aja. Ya, ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tapi tentunya aja Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh tidak dalam keadaan perfect, melainkan HP ini tuh memiliki beberapa minus. Yang pertama gue pengen kasih tau dulu nih mengenai minus si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. HP ini tuh memiliki minus pada bagian backdoornya, dimana pada bagian backdoornya si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh mengalami retak. Dan selain retak, HP ini juga mengalami masalah yang lebih serius lagi, dimana nomor IMEI dari si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh hilang, sehingga kita nggak bisa pakai SIM card manapun. Tapi untungnya HP ini tuh masih bisa dipakein Bluetooth tethering, sehingga HP ini tuh tetap masih bisa mengakses internet. Nah, kira-kira dengan harga tersebut, apakah si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini worth it buat dibeli? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Nah, pertama-tama kita pengen bahas dulu nih mengenai desain si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Berhubung Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang gue beli itu dalam kondisi backdoor retak, akhirnya gue cari di marketplace online buat beli backdoor baru supaya si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh kelihatan mulus lagi. Tapi di hari berikutnya ternyata Phone Me Indonesia tuh baru aja ngirimin skin lagi buat gua, dan skinnya ini tuh khusus untuk si Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Skinnya ini menurut gua tuh keren banget, dan buat kalian yang pengen beli skin ini langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu nih di luar dari skin yang tadi untuk desainnya. Untuk secara desainnya gue bisa bilang desain dari si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh keren banget, dimana HP ini tuh memiliki bodi berbahan dasar kaca dan juga frame plastik. Namun meskipun begitu, untuk build quality si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh tetap berasa solid banget. Ya, untuk urusan build quality-nya si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini malah menurut gue tuh jauh lebih bagus ketimbang Poco X3 NFC, dimana dari sisi manapun HP ini tuh nggak berasa kopong sama sekali. Lalu selain itu mengenai finishing dari tombol fingerprint si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini juga menurut gua jauh lebih bagus dibandingkan dengan Poco X3 NFC, dimana di sini untuk finishing tombol fingerprint si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh berasa lebih halus ketimbang dengan Poco X3 NFC yang berasa kasar banget. Tapi di luar dari build quality si Xiaomi Redmi Note 9 Pro, untuk urusan tampilannya gue bisa bilang tampilan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh masih kelihatan cukup premium, dimana pada bagian belakangnya HP ini tuh memiliki desain yang simple dengan kamera yang bentuknya mengotak. Gue teringat akan desain Huawei Mate 20 Pro, yang dimana dengan desain tersebut bikin Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh kelihatan premium banget. Nah, berlanjut ke bagian depannya. Di sini Xiaomi Redmi Note 9 Pro mengusung layar berukuran 6,67 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sendiri, gue bisa bilang kualitas layar dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh udah bagus banget untuk ukuran HP 2 jutaan sampai 3 jutaan, dimana HP ini memiliki warna yang oke dan juga memiliki ketajaman yang juga oke banget. Selain itu, meskipun HP ini masih memiliki refresh rate 60Hz, untuk experience hari-harinya pun HP ini tuh masih berasa lancar-lancar aja tanpa adanya masalah sama sekali. Untuk dipakai multimedia pun HP ini juga masih lumayan enak, dimana HP ini tuh meskipun cuma dibekali dengan setup mono speaker aja, tapi HP ini tuh masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm. Nah, buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari si Xiaomi Redmi Note 9 Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Redmi Note 9 Pro mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 720G, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 6GB dan juga memori internal 64GB yang bisa ditambah lagi dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmarknya di sini Xiaomi Redmi Note 9 Pro berhasil mendapatkan skor 271.000, dan untuk ngetes performanya, di sini gue udah ngetes HP ini dengan game PUBG Mobile, dan HP ini bisa dimainin di graphics mode ultra sampai HD high. Di sini sayangnya HP ini belum bisa dimainin di graphics mode extreme, tapi so far untuk gameplaynya gue masih bisa bilang HP ini tuh cukup lancar. Selain itu, untuk masalah koneksinya yang menggunakan Bluetooth tethering juga nggak masalah sama sekali untuk saat lagi main game di HP ini,
Dan so far untuk main game si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh masih berjalan dengan cukup lancar. Untuk dipakai sehari-hari pun si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini bisa dipakai dengan cukup lancar, dimana untuk software sendiri HP ini tuh mengusung MIUI 12 berbasis Android 10, tapi sayangnya untuk upgrade HP ini tuh butuh perjuangan yang cukup berat, dimana kita harus flash HP ini secara manual, karena HP ini tuh nggak bisa dikonekin ke jaringan seluler ataupun jaringan WiFi. Tapi sayangnya si Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang gue beli kali ini cuma bisa ngeakses internet dari Bluetooth tethering aja. Nah, berhubung HP ini juga nggak bisa dipakein kartu SIM card maupun dikonekin ke WiFi, otomatis baterai di HP ini tuh jadi makin awet. Ya, untuk dipakai untuk seharian penuh, HP ini tuh masih bisa banget, bahkan HP ini bisa bertahan sampai 3 hari tanpa gua cas. Karena secara ukuran baterainya sendiri, HP ini juga memiliki ukuran baterai yang jumbo banget, dimana HP ini tuh mengusung baterai berukuran 5020 mAh, sehingga untuk daya tahannya si Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang lagi gue pegang saat ini tuh bisa bertahan dengan waktu yang sangat lama. Untuk chargingnya sendiri di sini gue juga dapetin charger 33 watt, dimana charger ini bisa ngecas si Xiaomi Redmi Note 9 Pro dari waktu 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Lalu sebelum lanjut ke segmen berikutnya, gue pengen kenalin ke kalian nih mengenai skin yang tadi di awal video gue bahas, dimana di sini gue pakai skin dari Phoneme Indonesia yaitu Skin One, dan mengenai kualitasnya sendiri menurut gue Skin One ini tuh nggak kalah dengan brand-brand lain yang memiliki skin dengan harga yang lebih mahal. Nah, selain itu skinnya ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 50 ribuan aja, dan dengan harga tersebut kalian juga bakal dapetin garansi 1 kali gagal pemasangan apabila kalian gagal saat lagi pasang Skin One dari Phoneme Indonesia. Lanjut ke sektor kameranya. Di sini Xiaomi Redmi Note 9 Pro mengusung setup 4 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki resolusi 64 megapiksel, lalu ada juga ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan juga depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya, gue bisa bilang hasil foto dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh udah oke banget untuk HP mid-range, di mana HP ini memiliki hasil foto yang bagus dengan dynamic range yang menurut gue tuh oke banget. Selain itu untuk warnanya juga kelihatan vivid, tapi di beberapa kondisi menurut gue warnanya ini tuh agak sedikit oversaturated dan kelihatan kayak nggak natural. Tapi untuk overall gue bisa bilang hasil foto dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh udah oke banget, mengingat HP ini tuh juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Lalu masuk ke foto low light. Di sini HP ini juga bisa ngasilin foto yang oke di malam hari, tapi sayangnya fitur night mode dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini cuma bisa dipakai di kamera utamanya aja, jadi nggak bisa dipakein di kamera ultrawide-nya, sehingga hasil foto di kamera ultrawide tuh jadi gelap banget. Tapi gue jujur aja cukup suka dengan hasil foto night mode dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, karena hasil fotonya itu jadi memiliki exposure yang lebih balance dan tentu aja lebih enak dilihat oleh mata. Masuk ke sektor videografinya. Di sini gue udah ngetes di beberapa resolusi seperti di 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, dan juga di 4K 30 fps. Tapi menurut gue untuk stabilisasinya di sini yang paling bagus yaitu di 1080p 30 fps, karena untuk di 1080p 60 fps dan juga 4K 30 fps, di sini hasil videonya itu jadi nggak gitu stabil dan juga kelihatan banget goncangannya. Lalu untuk kamera ultrawide-nya sendiri, di sini Xiaomi Redmi Note 9 Pro bisa ngerekam di resolusi 1080p 30 fps, dan untuk hasilnya kamera ultrawide di Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh bisa ngasilin video yang cukup stabil, dan yang gue suka HP ini tuh juga memiliki distorsi yang nggak gitu parah. Lanjut ke kamera depannya. Di sini HP ini memiliki kamera depan sebesar 16 megapiksel, dan untuk hasil fotonya gue jujur aja nggak ada komplain sama sekali sama si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, karena mostly hasil fotonya ini tuh cukup bagus dan juga memiliki dynamic range yang juga lumayan oke. Selain itu mode portraitnya juga cukup bagus. Dan untuk sektor videografinya sendiri, si Xiaomi Redmi Note 9 Pro untuk kamera depannya bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Dan untuk hasil contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Redmi Note 9 Pro. Dan ini gue pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dan overall untuk hasilnya gue bisa bilang hasil kamera dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tuh masih oke banget buat dipakai di tahun 2020 ini atau bahkan di tahun 2021. Lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harganya.
Di sini Xiaomi Redmi Note 9 Pro seperti yang tadi di awal gue bilang, HP ini gue dapetin dengan harga 1,3 juta aja. Tapi dengan harga tersebut, HP ini tuh menurut gue kurang worth it buat kalian beli sebagai HP utama. Meskipun HP ini udah memiliki NFC, tapi menurut gue kalau dipakai untuk penggunaan sehari-hari, terutama buat kalian yang sebelumnya belum memiliki HP utama, tentu aja untuk kalian yang pengen beli Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan kondisi yang kayak gue beli kali ini, itu tuh nggak worth it sama sekali karena secara pemakaiannya pun juga nggak gitu enak. Nah, tapi pasti kalian tentu aja ya bakal nanyain link pembelian si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Untuk link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Tapi untuk link pembeliannya ini tuh bukan link toko gue, melainkan toko partner yang biasa nampungin barang kita kalau abis di review. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Tapi untuk urusan harganya itu bukan wewenang kita, karena secara gue itu bukan pemilik tokonya. Nah, jadi buat kalian pengen beli, HP ini udah ditampung, tapi buat kalian pengen beli lagi, langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. So, kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.